على Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, kita doakan terlebih dahulu saudara kita Bapak Sultarno. Beliau sakit, tertimpa benang mungkin di pabriknya. Nah, maka kita doakan untuk beliau. Sekaligus doa ini kita niatkan untuk semua kerabat kita dan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang sakit, supaya doa kita lebih barokah. Mari kita khusyuk berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi Pak Suparno wa mardal muslimin. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. 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 Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, Fadilah Ilmu dan Ulama, yang ini telah saya ringkas dari kitab Sunan Ad-Darimi, dan buku ini sudah selesai saya tulis pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Kemudian saya perbaiki lagi pada tahun ini 2023. Maka semestinya di sini tertulis ya, Al-Isdarul Awal ini tahun 2020. Kemudian Al-Isdarul Tsani ini tahun 1444 Hijriyah atau tahun 2023 Miladiyah. Baik. Kitab ini sudah kita pelajari beberapa poin kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada hadis nomor 334. Faqala al-muallifu hafidhahullah ta'ala an Wahb bin Munabbih qala, dari Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, dia mengatakan, majlisun, satu majlis, yutanaza'u, yang diperdebatkan, didiskusikan, fihi, di dalamnya, al-ilmu, ilmu agama, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min qadrihi, daripada sekira majlis tadi, salatan, yang dipenuhi dengan ibadah salat. La'alla, barangkali, ahadahum, salah satu mereka, yasma'ul kalimata, mendengar satu kalimat, fayantafi'u biha, lalu dia mengambil manfaat dari kalimat tadi, sanatan, selama 1 tahun, au ma baqiya, atau apa yang tersisa, min umurihi, dari usianya. Sanatnya sahih. Jadi maksudnya adalah ulama bernama Wahab bin Munabbih, dia mengatakan majlis untuk diskusi ilmu selama 1 jam lebih saya sukai daripada salat sunnah selama 1 jam. Perkataan Wahab bin Munabbih, apakah bisa dibenarkan 1 jam diskusi ilmu dengan 1 jam salat sunnah? Dia lebih suka 1 jam diskusi ilmu. Apakah perkataan ini bisa dibenarkan? Bukankah sholat adalah amal yang paling utama? Nah, maka jawabnya adalah perkataan ini bisa dibenarkan dengan sebab 2 alasan. Alasan yang pertama, sholat itu fungsinya untuk diri sendiri. Adapun ilmu ini fungsinya bisa untuk orang lain.
Maka kebaikan sholat itu hanya untuk pribadi, sementara kebaikan ilmu ini bisa menyebar untuk seluruh orang sekitar kita. Dengan sebab seorang suami berilmu, maka dia bisa mendidik istri dan anaknya sehingga semuanya sama-sama selamat masuk surga. Dengan sebab ilmu, maka satu pesantren dipimpin oleh seorang ustadz yang berilmu, maka semuanya ikut mendapatkan manfaat dari ilmunya Pak Kiai tadi. Karena itulah para ulama mengatakan al-khairu al-muta'addi muqaddam ala al-khairi al-qasir. Kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang lain didahulukan daripada kebaikan yang hanya untuk pribadi. Hasan al-Basri berkata, seandainya saya berjalan membantu saudara saya untuk menyelesaikan hajatnya, itu lebih saya sukai daripada saya duduk di masjid untuk i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf untuk kepentingan diri sendiri, tapi membantu orang lain kepentingannya untuk orang lain, sehingga manfaatnya lebih besar. Seorang ulama bercerita, tadi malam saya memijit ibu saya. Adik saya berada di kamar sholat tahajud. Dia sholat tahajud sepanjang malam, saya sepanjang malam pijit kaki ibu saya. Kata beliau, saya lebih suka apa yang saya lakukan daripada apa yang dilakukan oleh adik saya. Kenapa? Dia tahajud untuk diri sendiri, tapi saya pijit kaki ini untuk ibu saya. Berarti manfaatnya menyebar. Maka dari sisi ini, perkataan Wahab bin Munabbih ini bisa diterima karena ilmu memang manfaatnya untuk orang lain. Yang kedua, perkataan Wahab bin Munabbih bisa diterima karena dia katakan di sini, barangkali seseorang mendengar satu kalimat, kemudian kalimat itu memberi manfaat untuk dia selama 1 tahun. Kalau seseorang sholat selama 1 jam, ya sudah, berarti pahalanya 1 jam itu saja. Tapi gara-gara mendengarkan ilmu disampaikan, maka 1 jam dia duduk mendengarkan ilmu, kemudian ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk bekal dia selama 1 tahun ke depan. Ini berarti selama 1 tahun dia mendapatkan manfaat ilmu tadi. Maka 1 jam lebih bermanfaat karena efeknya sampai 1 tahun. Karena itu para ulama sangat memuliakan majelis ilmu. Umar bin Khattab pernah setelah Isya berdiri bersama sahabat Nabi yang lain, Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian diskusi ilmu dua sahabat Nabi ini. Diskusi. Namanya diskusi ya, membahas satu masalah selesai, teringat masalah yang lain didiskusikan, masalah ini selesai, didiskusikan masalah yang lain. Sampai menjelang subuh. Maka Abu Musa menegur Sayyidina Umar. Dia Sayyidina Umar, kita sejak tadi diskusi ilmu, belum salat tahajud. Maka maksudnya Abu Musa adalah selesaikan majelis ilmunya, kita sekarang istirahat tahajud. Maka kata Sayyidina Umar, nahnu fi salatin. Sejak tadi kita berdiri mendiskusikan ilmu, itu sama dengan kita sudah melakukan sholat. Maksudnya apa? Diskusi ilmu ini tidak kalah dengan sholat tahajud. Tidak kalah. Sama-sama amal soleh. Diskusi ilmu berpahala, sholat tahajud juga berpahala. Tapi tentu saja ya, tidak kemudian setiap saat kita gunakan untuk ilmu, kemudian tidak pernah sholat sunnah, juga jangan begitu. Harus imbang. Ilmunya ada, sholatnya juga ada. Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh seorang penuntut ilmu. Maka dia bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Disiapkan 1 ember air oleh Imam Ahmad. Tujuannya supaya dia sholat tahajud nanti malam. Maka pas adzan subuh dilihat embernya ternyata tidak berkurang. Berarti orang itu tidak sholat tahajud. Maka oleh Imam Ahmad ditegur, seorang pencari ilmu tidak sholat tahajud.
Tidak sepantasnya seorang pencari ilmu tidak sholat tahajud, maka harus imbang. Sholat tahajudnya dilakukan, ilmunya pun juga apa? Dilakukan. Saya cerita bukan untuk kesombongan, tapi untuk penjelasan ini tadi. Sering jam 2 malam saya harus bangun. Untuk apa? Bukan tahajud, bukan. Tapi untuk pengajian. Karena yang mengajar itu orang Arab, sementara jam mereka dengan jam kita berbeda. Kalau di sini jam 2, nah di sana masih agak awal malam, ya mungkin jam 10, jam 11. Nah, maka mereka sudah biasa ke jam 10, kita harus bangun jam 2. Nah, maka jam 2 saya bangun, ikut kajian sampai jam 3. Baru setelah jam 3, baru bisa sholat tahajud. Kenapa jam 2 saya tidak sholat tahajud saja? Karena memang kajiannya jadwalnya jam 2. Kalau saya gunakan untuk tahajud, saya nggak bisa ikut kajian. Tetapi kalau dari jam 2 sampai subuh saya kajian terus, maka tahajudnya juga jadi kosong. Itu kurang bagus juga. Maka harus dikompromikan antara dua-duanya. Nah, maka perkataan Wahab bin Munabbih ini jangan kemudian menyebabkan kita jadi malas salat sunnah, jangan. Tetapi hendaklah tetap kita salat sunnah, tapi menghadiri majelis ilmu juga kita rutinkan. Ini ada teman-teman yang barusan saya lihat pakai baju biru. Ini silahkan rutin untuk mendengarkan apa? Majelis-majelis seperti ini. Insya Allah manfaatnya untuk kita ke depan. Kita lanjutkan. Hadis 335. An Waqi'in qala, berkata Imam Waqi', qala Sufyan, berkata Imam Sufyan, ma a'lamu amalan, saya tidak mengetahui satu amalan afdala min talabil ilm, yang lebih utama daripada mencari ilmu agama, wa hifdhihi, dan menghafal ilmu agama, liman arada Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang menghendaki pahala dari Allah Ta'ala, liman arada Allah Ta'ala bihi khairan, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan terhadapnya. Ini maksudnya liman aradallahu ta'ala bihi khairan. Jadi maksudnya Imam Sufyan adalah amalan soleh itu macam-macam, banyak sekali macamnya. Tapi kata beliau yang paling afdal adalah talabul ilm, mencari ilmu agama. Maka mencari ilmu agama lebih utama daripada salat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah tadi kepentingannya untuk pribadi, sementara ilmu kepentingannya untuk orang-orang lain. Sholat sunnah fadilahnya ya untuk saat itu saja. Setelah sholat selesai sudah ada fadilahnya. Tetapi kalau ilmu, maka setelah kita dapat ilmu, ilmunya bisa bermanfaat sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur. Siapa Imam Sufyan ini? Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Seorang ulama ahli fikih dan ahli hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri kenapa jadi ulama? Karena ibunya menghasung dia untuk cari ilmu. Apa kata ibunya? Wahai Sufyan, kamu pergi sana cari ilmu. Untuk nafkahmu, makanmu, saya yang cukupi, saya akan bekerja. Jadi ibunya bekerja menjahit atau zaman dahulu adalah menenun. Kemudian hasil dari tenunannya dia gunakan untuk beli makanan, menghidupi anaknya. Anaknya disuruh untuk fokus belajar agama. Kalau dunia zaman sekarang ya anaknya dimasukkan pesantren. Kemudian ibunya yang cari nafkah untuk anaknya tadi. Pontang-panting ibunya cari nafkah. Kenapa? Bapaknya sudah wafat. Maka ibunya yang menghidupi anaknya. Karena itu saya yakin Imam Sufyan Ats-Tsauri sekarang namanya kita sebutkan, ibunya pun ikut dapat pahala. Kenapa? Dia menjadi seorang ulama dengan sebab bantuan dari ibunya yang menyemangati dia untuk talabul ilm. Nasihat ibunya kepada Sufyan Ats-Tsauri sangat indah. Ibunya mengatakan, hei Sufyan, kalau kamu sudah dapat ilmu, tetapi amalmu nggak bertambah, maka nggak ada gunanya ilmu yang kamu pelajari. Maka berhenti saja, nggak usah cari ilmu, karena berarti nggak ada gunanya.
Nah, maka Sufyan Ats-Tsauri, beliau selain sungguh-sungguh mempelajari ilmu, beliau pun juga sungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmunya. Nah, setelah kita membaca perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, mari kita berusaha untuk meniru beliau. Selain kita mempelajari ilmu agama, juga kita berusaha untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Hadis 336. Qala Al-Hasan bin Shalih, berkata Imam Hasan bin Shalih, innan nasa, sesungguhnya para manusia, la yahtajuna, sungguh mereka butuh, ila hadzal ilmi, kepada ilmu ini, fi dinihim, dalam masalah agama mereka. Kama yahtajuna, sebagaimana mereka butuh, ila ta'ami wa syarab, kepada makanan dan minuman, fi dunyahum, di dalam dunia mereka. Jadi maksudnya, kata Imam Hasan bin Shalih, bahwa pentingnya ilmu untuk kehidupan manusia itu seperti pentingnya makan dan minum untuk kehidupan manusia. Manusia hidup ada dua kondisi, kondisi dunianya dan kondisi agamanya. Agamanya perlu ilmu, dunianya perlu makan minum. Kalau tidak makan minum, maka jasmaninya akan mati. Nah, rohaninya akan mati kalau tidak dikasih makanan ilmu. Jadi manusia ini kan ada dua bagian, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya perlu makan minum, kalau tidak minum mati, kalau tidak makan mati. Tapi rohaninya juga perlu makanan, yaitu dikasih ilmu. Kalau rohaninya tidak dikasih ilmu, mati, hatinya mati. Jadi yang menyebabkan hati hidup, kenapa? Karena mempelajari ilmu agama. Orang tahu ilmu agama, akhirnya tahu, oh fadilahnya sholat isya berjamaah, mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Fadilah sholat subuh berjamaah, mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Sholat isya sama subuh. Nah, karena dia mengetahui itu, akhirnya semangat sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu, akhirnya mereka tidak semangat untuk sholat subuh dan isya di masjid. Kenapa? Nggak tahu ilmunya, sehingga tidak ada semangat untuk melakukannya. Maka kebutuhan manusia kepada ilmu seperti kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum, pasti jasmaninya mati. Kalau tidak belajar ilmu agama, maka rohaninya yang mati. Saya menambahkan, butuhnya manusia kepada ilmu agama seperti butuhnya ikan kepada air. Ikan tanpa air mati, karena ikan tempatnya di air. Nah, kita manusia butuhnya kepada ilmu seperti butuhnya ikan kepada air. Tanpa ilmu kita akan mati, seperti ikan mati tanpa air. Tapi yang mati bukan jasmani kita, yang mati adalah rohani kita. Mana lebih penting, jasmani atau rohani? Jasmani manusia ada batasnya. Kalau sudah mati dikubur, sudah jadi tanah. Tapi rohani manusia nggak ada batasnya. Manusia mati, rohnya masih utuh, pindah ke langit. Nanti datang hari kiamat, rohnya disambung lagi dengan tubuh yang ada di bumi. Akhirnya tubuhnya hidup lagi setelah ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Akhirnya ada yang masuk surga kekal, ada yang masuk neraka kekal. Nah, berarti rohani lebih penting karena rohani kekal. Makanya sebagian ulama mengatakan Allah ciptakan manusia tidak untuk fana, tapi untuk kekal. Itu ada kalanya kekal di dalam surga, ada kalanya kekal di dalam neraka. Nah, masalah seperti ini, kalau kita mengetahui dan menyadari, maka kita pasti akan semangat cari ilmu agama. Sebagaimana semangatnya kita cari duit supaya bisa makan dan minum. Banyak orang mikirnya cuma duit saja, makan minum. Tapi ilmu agama nggak dipikir. Karena dia taunya jasmaninya saja, nggak mikir rohaninya. Nah, orang beriman yang cerdas tidak seperti itu. Dia lebih memikirkan rohaninya daripada jasmaninya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa sih Hasan bin Shalih ini yang mengatakan seperti ini? Ini seorang ulama ahli fikih yang terkenal. Meskipun namanya
kalah tenar dengan ulama-ulama yang lebih tinggi ilmunya. Sebenarnya beliau itu setingkat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ulama fikih dia. Punya pendapat-pendapat yang banyak sekali dalam masalah fikih. Tetapi namanya bintang pasti kalah kalau ada sinar bulan. Jadi tidak ada kesalahannya Hasan bin Shalih ini kecuali karena dia bertabrakan dengan ulama-ulama yang lebih terkenal. Karena munculnya ulama-ulama yang lebih terkenal, maka namanya jadi pudar, seolah-olah tidak punya ilmu, padahal ilmunya sebenarnya tinggi. Hadis berikutnya 337. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda sahabat Nabi berkata, "Ta'allamu, belajarlah qabla an yuqbadal ilm, sebelum ilmu dicabut. Fa inna qabdal ilm, maka sesungguhnya dicabutnya ilmu adalah qabdul ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, wal muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu, fil ajri sawa'un, dalam masalah pahala dia sama saja." Perkataan Abu Darda ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kita temukan sabda Nabi yang isinya mirip dengan perkataan Abu Darda. Mari kita lihat di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alim, sesungguhnya orang alim yang mengajarkan ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Sungguh dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan bumi, wal hitan fi jawfil ma, juga dimintakan ampunan oleh ikan-ikan di dalam air. Jadi orang yang mengajarkan ilmu, seperti saya sekarang duduk di sini menyampaikan ilmu, itu fadilahnya apa? Dimintakan ampunan oleh semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, memintakan ampun untuk para ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ini fadilahnya orang menyampaikan ilmu. Nah sekarang yang mendengarkan ilmu, apakah sama? Sama juga. Sebagaimana yang menyampaikan ilmu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, maka yang duduk mendengarkan juga mendapatkan fadilah yang sama. Taunya dari mana? Mari kita lihat hadis Nabi yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna talibal ilm, sesungguhnya penuntut ilmu, yang mendengarkan ilmu termasuk penuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai, dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan pun mereka memintakan ampun untuk para penuntut ilmu agama." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, derajatnya sahih. Jadi pada hadis pertama tadi Nabi menyebutkan al-alim, orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu. Sementara di sini Nabi mengatakan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu atau mendengarkan ilmu. Dia juga sama mendapatkan fadilah yang sama, maka derajatnya sama. Karena itulah Abu Darda tadi mengatakan bahwasanya orang yang alim dan orang yang mempelajari ilmu dalam masalah pahala sama-sama, yaitu sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dapat doa ampunan dari semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Dan ini hanya berlaku untuk ilmu agama, tidak berlaku untuk ilmu yang lain. Ada ilmu kimia, ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa. Itu semuanya nggak dibahas. Ini hanya bicara masalah ilmu agama. Ilmu agama, apa yang harus kita lakukan dalam agama ini, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram, apa yang halal, itu ilmu agama. Ini bukan berarti merendahkan ilmu-ilmu yang lain, bukan. Ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kimia dan sebagainya juga bisa untuk cari pahala, karena tergantung niatan seseorang. Bahkan minum saja bisa dapat pahala, tergantung niatan apa kita minum. Kalau kita minum dengan membaca bismillah, niatannya melakukan sunnah Rasul, dan kita minum dengan tangan kanan,
niatannya untuk melakukan sunnah Rasul, tidak mau minum dengan tangan kiri, nggak mau. Kenapa? Karena tangan kiri ini dilarang oleh Nabi SAW untuk minum. Nah, ini minum berpahala. Kalau minum saja berpahala, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Maka mengajarkan ilmu IPA, fisika, kimia, dan sebagainya bisa untuk cari pahala, bisa. Tapi terus terang, yang dibicarakan oleh Nabi di sini, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, ini maksudnya adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, muncul pertanyaan, kenapa ikan-ikan memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu? Apa kaitannya orang yang mengajarkan ilmu dengan ikan-ikan itu? Kaitannya apa mereka? Para ulama jawab, karena orang yang menyampaikan ilmu itu memberitahukan kepada manusia apa hak-haknya ikan, sehingga ikan mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Misalnya, seorang ulama menyampaikan bahwasanya ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat ikan, jadi kita mengetahui fadilahnya ikan. Oh, ikan ini berarti bertasbih kepada Allah. Sehingga kita tidak berbuat semena-mena kepada ikan. Kita punya kolam, kemudian kita masuki ikan, pasti kita kasih makanan. Kenapa? Kita tahu kalau kita kasih makanan kita dapat pahala. Maka ikannya mendapatkan makanan gara-gara ilmu yang disampaikan. Tidak boleh zalim kepada ikan, tidak boleh zalim kepada kucing, tidak boleh zalim kepada burung. Kita punya burung dimasukkan sangkar, nggak pernah dikasih makan, zalim itu. Siapa yang menyampaikan seperti itu? Para ulama. Makanya para ulama menyampaikan ilmu, ilmunya bermanfaat untuk para burung-burung dan para ikan-ikan, maka mereka pun mintakan ampunan untuk para ulama. Itu kaitannya kenapa mereka mintakan ampun untuk para ulama. Kita lanjutkan 338. Anid Dhahaki. Dia mengatakan walakin kunu rabbaniyin, kalam Allah dalam surat Ali Imran ayat 79, jadilah kalian para rabbani bima kuntum tu'allimuna alkitab, karena sebab kalian itu mengajarkan alkitab. Qala, beliau menafsirkan ayat ini maksudnya adalah haqqun ala kulli man qara'al Qur'an, semestinya bagi orang yang hafal Quran ay yakuna faqihan, semestinya dia paham agama. Jadi rabbaniyin maksudnya orang-orang yang paham agama. Jadi kata Imam Dhahak, orang yang hafal Quran jangan hanya hafal saja. Kamu hafal Quran, ngajarkan Quran, kamu harus paham juga. Kalau orang hanya bisa membaca Quran, bisa mengajarkan anak-anak TPA membaca Quran, tapi nggak paham isinya Quran, berarti belum termasuk rabbaniyin. Mestinya kita membaca Quran, paham isinya. Sebagian kiai mengatakan kalau ada orang bisanya membaca Quran tapi nggak paham isinya, itu seperti burung beo yang dia nirukan surat Fatihah karena mendengar Fatihah dibacakan tapi dia nggak paham. Fatihah disetel di samping beo, beonya bisa nirukan, tapi apakah beonya paham? Apa maksudnya Bismillahirrahmanirrahim? Gak akan paham. Apa maksudnya Alhamdulillahirrahmanirrahim? Gak akan paham. Jangan kita seperti beo, bisanya cuma baca saja tapi nggak paham maknanya. Supaya paham gimana? Belajar agama. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian guru kita ada yang memberikan contoh yang lain. Orang bisa baca Quran tapi nggak paham isinya. Itu seperti orang yang baca tulisan dari dokter resep tapi nggak paham harus diapakan. Ini resep dibaca, habis itu udah dibaca, tapi nggak paham harus diapakan nih. Mestinya orang yang dapat resep itu paham. Ini resep, kamu bawa ke apotek, kamu beli obat dengan resep tersebut. Setelah dapat obat, minum sesuai petunjuk resep. Nah, itu baru manfaat. Demikian juga Quran. Kalau cuma dibaca saja, tapi nggak paham isinya, sehingga tidak bisa mengamalkan perintah Allah di dalamnya, apa gunanya? Memang baca Quran berpahala, betul. Itu tidak dipungkiri. Satu huruf pahalanya berapa? 10.
tetapi tidak ada manfaat yang besar untuk orang yang baca tersebut kalau tidak paham isinya. Dia membaca ayat-ayat la ta'kulur riba, jangan makan riba, tapi masih nekat makan riba. Kenapa? Enggak paham isinya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, betapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknati orang tadi. Karena Quran melarang riba dan yang masih nekat riba dilaknat oleh Allah. Dia baca ayatnya tapi dia sendiri pelaku riba. Berarti dia seolah-olah melaknati dirinya sendiri. Karena itu kaum muslimin, mari kita pelajari Al-Quran, tidak hanya bacaannya, tetapi juga paham apa maksud dan isinya. Hadis 39. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kenapakah para rabbani dan para ulama mereka tidak melakukan nahi mungkar kepada mereka? Surat Al-Maidah ayat 63. Qala, beliau mengatakan al-hukama'ul ulama. Yang dimaksud rabbani adalah orang-orang yang ahli hikmah dan orang-orang yang ahli ilmu. Jadi maksudnya orang berhak disebut sebagai rabbani ketika dia itu orang yang hikmah. Hikmah itu bijaksana, dan bijaksana tidak muncul kecuali kalau ada ilmu. Bijaksana itu bagaimana? Definisi bijaksana adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, yang halal dimakan, yang haram tidak dimakan, yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Nah, itu berarti hikmah, bijaksana. Kapan kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Kalau kita ada ilmunya. Orang minum dengan tangan kanan, ini bijaksana dalam minum. Kenapa? Naruh minuman pada tempat yang semestinya, yaitu tangan kanan. Orang minum dengan tangan kiri berarti tidak bijaksana. Kenapa? Dia naruh tidak pada tempatnya. Mohon maaf, BAB selesai, kemudian cebok dengan tangan kanan. Ini orang tidak bijaksana. Kenapa? Cebok tempat kotor malah pakai tangan kanan, nggak pas. Tangan kanan itu untuk yang bersih-bersih, yang mulia-mulia. Adapun yang kotor-kotor itu tempatnya adalah tangan kiri. Setelah BAB cebok dengan tangan kanan, keluar dari WC, ketemu temannya salaman, nempel kayak. Kenapa? Karena masih ada sisa tadi. Nah, maka harus dimuliakan tangan kanan dari itu. Maka kata Sayyidina Utsman, saya tidak pernah kencing memegang kemaluan dengan tangan kanan saya setelah saya jabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan tangan kanannya yang digunakan untuk jabat tangan dengan Nabi sampai-sampai tidak mau pegang kemaluan dengan tangan kanan. Maka kalau pipis dan perlu untuk pegang kemaluannya, beliau megangnya dengan tangan kiri. Supaya kalau ada najis, maka najisnya hanya mengenai tangan kiri saja. Tangan kanannya dimuliakan. Nah, ini namanya bijaksana. Kok bisa beliau bijaksana seperti itu? Karena berilmu. Tanpa ilmu, mana mungkin bijaksana? Mohon maaf nih, anak-anak muda kalau ngomong sama bapaknya tidak pakai bahasa halus, menurut saya tidak bijaksana. Kenapa? Tempatnya bahasa halus itu diberikan kepada orang tua, bapak sama ibu. Bahasa besar, bahasa biasa itu tempatnya untuk teman-teman yang usianya selevel. Maka kalau sama bapak sama ibu tidak pakai bahasa halus, berarti tidak meletakkan bahasa sesuai tempatnya, berarti nggak bijaksana. Maka anak-anak yang pakai bahasa halus kepada orang tuanya, dia bijaksana, dan bijaksananya disebabkan karena ilmu. Kok bisa karena ilmu? Iya, karena disuruh Quran. Allah mengatakan wa qul lahum qawlan karima. Dan berkatalah kepada orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Perkataan mulia termasuk bahasa kromo inggil, bahasa halus. Ini termasuk perkataan mulia. Anak panggil bapaknya, langsung nyebut namanya. Bapaknya Pak Ahmad, langsung dipanggil Ahmad. Nah, ini kurang ngajar anak nih. Enggak bijaksana itu. Panggil bapaknya ya pakai Pak atau Bapak.
meskipun bapaknya kafir, tetap harus dimuliakan sebagai bapak. Nabi Ibrahim bagaimana panggil bapaknya? Ya abati, wahai bapakku. Ya abati, wahai bapakku. Surat Maryam ayat 42. Qala, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata li abi, kepada bapaknya yang kafir, ya abati, wahai bapakku. Kata-kata ya abati dalam bahasa Arab ini menunjukkan kesopan santunan tingkat tinggi. Abati, bapakku, ini lebih bagus daripada abi, ya. Abati ini lebih bagus. Maka ini kesopanan tinggi dari seorang Nabi Ibrahim kepada bapaknya, padahal bapaknya kafir. Kalau kepada bapak kafir saja harus tetap memuliakan, bagaimana kalau bapaknya adalah muslim? Nah, maka orang-orang yang bisa bijaksana, bijaksananya karena ilmu. Tidak bijaksana, tidak bijaksananya karena tidak berilmu. Suami marah sama istrinya, tendang perut istrinya, padahal istrinya lagi hamil misalnya. Ini tidak bijaksana. Siapa yang menjadikan istrimu hamil? Ya kamu. Kok malah kamu tendang, gimana? Itu berarti nggak bijaksana. Maka orang seperti itu kenapa? Karena nggak berilmu. Coba kalau berilmu, dia pasti akan mikir. Mau nendang, mikir dulu. Ini bal apa tutu ini. Kalau dia tendang pada bal, itu bijaksana. Karena memang kaki untuk nendang bal, tempatnya sudah pas. Kaki untuk nendang perut, ini nggak pas, nggak bijaksana. Maka itulah makna apa? Al-hukama, orang-orang yang bijaksana, yaitu orang yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan bijaksana itu harus didasari dengan al-ulama, ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin bijaksana. Terakhir, 340. An Sa'id bin Jubair qala, kunu rabbaniyin, jadilah kalian para rabbani. Qala, beliau mengatakan, maksudnya adalah ulama fuqaha, jadilah orang-orang yang alim, yang paham agama. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjadi rabbani. Apa itu? Orang-orang yang paham agama. Karena itu mari kita lanjutkan terus mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, As-Sunnah itu adalah sabda Nabi. Karena dengan mempelajari Quran dan Sunnah, kita akan jadi fuqaha, orang-orang yang paham agama. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.